Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ifani Saadah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Demak. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Nurkandi Sarjana Pendidikan. Bapak Haji Nurkandi Sarjana Pendidikan merupakan Bapak Kepala Sekolah yang bekerja di dua instansi, di SMP Negeri 3 Meranggen dan di SMP Negeri 2 Dempet. Beliau salah satu Bapak Kepala Sekolah yang sangat totalitas sekali untuk mensupport kegiatan sekolah dan berpihak pada murid serta bisa menghantarkan murid dalam berprestasi di bidang pendidikan maupun non-akademik juga. Mari kita simak wawancara kepada beliau dalam pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Meranggen. Assalamualaikum Bapak Nurkandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Nur Ivanis. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat ya sampai dengan lulus mendapatkan predikat dengan sebutan guru pemilihan andal. Amin. Ya. Bapak Nurkandi, mohon maaf, mohon izin mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin belajar bersama Bapak Nurkandi mengenai pengambilan keputusan di Limatika yang pernah Bapak Nurkandi lakukan di SMP Negeri 3 Meranggen ini, Bapak. Baik Bu Nur Ivanis, pertanyaannya betul-betul sangat menantang sekali. Ya, saat di sekolah ini kadang-kadang sering terjadi sebuah permasalahan di mana seorang kepala sekolah ini harus bisa mengambil sebuah sikap, di mana seseorang dihadapkan pada dua perkara. Pada saat mengambil sebuah keputusan itu betul-betul di sini ada keputusan yang sesuai dengan norma, ada juga keputusan yang tidak sesuai dengan norma etika. Maka harus betul-betul secara bijak supaya tidak ada merasa dirugikan dari pihak yang merasa bermasalah. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Bapak Nurkandi biasanya menghadapi kasus-kasus di sekolahan banyak sekali nih Bapak. Betul sekali. Bagaimana Bapak Nurkandi dalam mengidentifikasi kasus tersebut itu termasuk dilema etika atau bujukan moral nih Bapak? Betul sekali. Karena dua hal itu hampir sama, ya. Hampir sama, maka seorang pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan harus berorientasi pada masalah-masalah yang akan dikaji dulu. Yang pertama, pelajari dulu nilai-nilai kebajikan yang sesuai di sekolah. Yang kedua, ya pemahaman diri tentang nilai-nilai kebajikan harus diperkuat dari seorang pimpinan. Kemudian paling tidak ajak diskusi dulu dari teman-teman sejawat untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir, terapkan pengambilan keputusan itu dengan cara kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita kedepankan. Berarti untuk mengidentifikasinya itu kita harus mengambil nilai-nilai kebajikan tersebut itu bertentangan atau tidak seperti itu, Bapak. Bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada saat ada dua kepentingan yang memang benar-benar itu sama-sama benar seperti itu, Bapak. Nah, ini tugas utamanya supaya tidak terjadi kesalahpahaman saat mengambil keputusan, maka perlu identifikasi masalah dulu, ya. Diidentifikasi masalah dulu, kemudian mengumpulkan data-data atau fakta-fakta kebenarannya, kemudian siapa nanti yang kira diajak untuk bisa terlibat membicarakan, sampai pada sikap apa yang harus kita ambil, serta yang terakhir adalah mencegah supaya tidak terjadi kembali dilema etika yang terjadi di sekolah. Tadi dari mengidentifikasi terlebih dahulu. Mengidentifikasi dulu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta kebenarannya. Mengumpulkan fakta kebenarannya. Lalu bagaimana langkah atau Bapak punya prosedur sendiri Bapak untuk mengatasi hal-hal tersebut selama ini Bapak? Baik dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika, kadang-kadang manajemen sekolah berbeda-beda. Rekomendasi saya adalah paling tidak coba mulai menerapkan konsep berpikir berorientasi pada hasil akhir. Hasil akhirnya bagaimana dari sebuah kasus kemarin. Kemudian berorientasi pada aturan yang betul-betul benar yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah mengutamakan rasa peduli. Ini yang betul-betul harus kita kedepankan. Kepedulian kita saat mengambil keputusan jangan sampai ada yang betul-betul merasa dirugikan. Itu berarti ada yang langkahnya tadi nih Pak, dari rasa peduli, terus nanti melihat hasil akhirnya juga. penanganan kasus kemarin begini seperti itu.
Lalu Pak, dari langkah-langkah tersebut, kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi itu yang bagaimana? Baik, dari langkah-langkah untuk mengambil sebuah keputusan yang efektif memang karena ini ada dua gambaran yang betul-betul sulit dibedakan antara yang bertentangan dan tidak, kadang seperti ini. Maka seringnya keputusan ini adalah sulit untuk bisa diterapkan karena tidak ada solusi yang tepat. Solusi yang tepat saatnya harus mengambil sebuah keputusan yang betul-betul tidak merasa merugikan dari pihak-pihak yang bermasalah. Maka ini menjadi sebuah acuan harus dengan kebajikan dan kepedulian kita kedepankan, gitu ya. Jadi orientasinya kita adalah solusi yang pas itu ya sesuai dengan hati nurani kita sebagai manusia, bagaimana tidak merugikan orang lain. Walaupun saat pengambilan keputusan kita masih terbebani apa enggak terbebani ya, benar dan tidaknya cocok nanti gitu. Seperti ini ya. Dan ternyata ya dengan hati nurani tadi ya supaya betul-betul kepedulian tadi tidak merugikan yang lain. Pas saat Bapak mengambil keputusan tersebut pasti ada beberapa tantangan ya Pak yang Bapak alami. Kira-kira tantangannya apa saja Bapak? Tantangannya itu kadang-kadang dari pemahaman. Saatnya misalkan ada satu kasus orang tuanya dipanggil, kemudian orang tua tidak mendukung pada saat mengambil keputusan di sekolah itu. Yang seharusnya orang tua juga ikut bertanggung jawab saat mendampingi kegiatan anak supaya tidak terjadi kembali di sekolah. Atau kurang mendukungnya dari beberapa komponen ya, maka paling tidak teman-teman sejawat dari para wakil, kepala sekolah, atau dari guru BK, atau dari wali kelas juga diajak berbicara bagaimana solusi tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi selain tadi melibatkan orang tua dan anaknya mungkin mendapatkan kasus, tapi kita juga bisa melibatkan rekan sejawat nih Pak yang berkompeten di situ. Misalkan, Bapak untuk jadwal misalkan penyelesaian masalah itu, apakah Bapak itu ketika mendapatkan kasus tersebut langsung diselesaikan atau ada yang menunggu waktu yang tepat seperti itu Bapak? Betul sekali, karena kadang-kadang muncul juga masalah yang sekiranya masalah itu perlu diselesaikan hari itu, tergantung skala ya tingkat permasalahan yang dihadapi oleh anak terhadap sekolah. Kalau sekiranya permasalahan itu kecil dan harus diselesaikan hari itu, ya harus selesai tuntas hari itu. Tapi kalau sudah skala besar, ada jadwal yang memang sekarang disusun bagaimana supaya masalah itu tidak pada saat mengambil keputusan salah. Karena harus perlu pendampingan, prosedur, perlu pembinaan, sehingga perlu waktu khusus, paling tidak waktu 3-1 minggu masalah itu bisa diselesaikan dengan hasil yang betul-betul baik dan maksimal. Tergantung skala masalahnya. Jadi tergantung skala prioritas waktu bisa, itu ya Pak. Bisa harian harus selesai, bisa juga 2-3 hari atau 1 minggu tergantung dari tingkat kesulitan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi skala prioritas dan kepentingannya tadi. Iya. Terima kasih Bapak. Kira-kira saat pengambilan keputusan tadi pasti ada yang mendukung Bapak atau faktor-faktor pendukung Bapak dalam pengambilan keputusan itu siapa saja Bapak kira-kira? Faktor pendukung yang mengambil keputusan itu ya paling tidak satu ya, karena kita juga punya teman sejawat itu dari para wakil kepala sekolah, kita ajak bicara dulu kok ada masalah seperti ini, kemudian libatkan juga peran guru BK sebagai pendamping dan juga tidak kalah penting adalah wali kelas yang berhubungan langsung lebih dekat dengan siswa, lebih juga dengan orang tua. Jadi selain melibatkan faktor-faktor pendukung tadi ada pimpinan, wakil pimpinan, terus ada guru, wali kelas, dan guru BK serta orang tua wali ya Pak. Bapak yang terakhir nih Bapak, saya sangat senang sekali bisa belajar dengan Bapak. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan Bapak, semoga bisa saya ambil hikmahnya nanti untuk kedepannya. Terima kasih Bapak Nur Kandi atas waktunya. Sama-sama kembali, tetap semangat untuk Ivanis ya. Semoga lolos dengan hasil yang membanggakan. Amin. Selalu ya guru penggerak untuk kita semua.
Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Ifani Saadah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Demak. Pada saat ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wahyu Ningsih Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau termasuk salah satu kepala sekolah berprestasi di Kabupaten Demak. Prestasi beliau sudah mencapai sampai tingkat nasional. Mari kita simak video wawancara pada siang hari ini dalam pengambilan keputusan beliau selama menjadi kepala sekolah. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Wahyu mohon izin meminta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan Bu Wahyu selama menjadi kepala sekolah. Sebelumnya Bu Wahyu sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun ya? Sudah lama banget Mbak. Lama banget, berarti sudah tidak diragukan lagi dalam pengambilan keputusan. 2013 SD 3 sampai 2016 sampai sekarang di sini. Berarti hampir 11 tahun ya. 11 tahun. Lama sekali. Berarti memang Ibu kepala sekolah berprestasi, sungguh luar biasa. Bu Wahyu, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bisa belajar dari Bu Wahyu dalam mengambil keputusan untuk pembelajaran di sekolah atau di matematika di sini. Begitu. Yang pertama, bagaimana Bu Wahyu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Wahyu, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau semua itu mengandung nilai kebajikan. Baik, kalau untuk pengambilan keputusan yang menjadi budaya di SD Negeri Padursari 5 itu, keputusan apapun dalam kegiatan kami itu selalu kita putuskan bersama-sama. Jadi baik guru, kepala sekolah maupun kalau perlu melibatkan pada pihak gubernur maupun komite sekolah, kita bicara bersama untuk mengambil keputusan bersama-sama. Kemudian apabila ada hal-hal yang mungkin itu menyangkut dua kepentingan yang sama-sama baik, bagaimana kita harus mengambil keputusan. Biasanya pun juga sama, kita bicarakan mana dengan teman-teman, terus itu yang akan kita lakukan yang lebih dulu itu kan kita menggunakan skala prioritas. Jadi prioritas yang lebih utama itu yang kita putuskan terlebih dahulu. Kemudian kalau walaupun sama-sama baiknya, sama-sama dua kepentingan itu harusnya seimbang, tapi mesti kan ada skala prioritasnya ya. Jadi dari keputusan bersama kita ambil skala prioritas yang lebih penting terlebih dahulu. Jadi mengambil skala prioritasnya. Iya. Lalu kira-kira langkah atau prosedurnya tadi sudah disampaikan Bu Wahyu ya, dari berdiskusi, mengambil keputusan bersama dengan teman-teman sejawat, terus melibatkan komite juga gitu. Untuk hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika tadi? Kalau untuk pengambilan keputusan secara efektif itu sampai saat ini ya dengan musyawarah mufakat itu. Karena apa? Segala sesuatu kalau kita itu sudah dimusyawarahkan bersama, diputuskan bersama, maka entah itu dari segi minoritas maupun mayoritas kan harus melaksanakan bersama. Lagi kalau itu hal-hal yang penting untuk segera kita laksanakan, maka ya yang paling efektif memang kita bicarakan bersama, kesepakatan bersama. Itu jauh tujuan yang akan kita harapkan lebih berhasilnya lebih bagus. Musyawarah mufakat. Iya. Dan saat itu segera dimusyawarahkan jika Iya. nantinya waktunya sangat sedikit gitu ya. Karena Iya. sekali. Ya, tidak usah nunggu harus ada apa itu ya secara formal. Kalau memang itu segera saat itu juga harus kita musyawarahkan ya, saat itu juga kita musyawarahkan. Namun demikian kalau kita hal-hal yang tidak darurat sifatnya, kita mesti harus ada sesuai dengan prosedur kami, yaitu ada undangan, kemudian juga ada kita melibatkan di daftar hadir, kemudian juga program kita rencanakan dengan beberapa yang
guru inti dulu, baru kita musyawarahkan ke sana. Itu kalau hal-hal yang sifatnya umum. Nah, tapi kalau hal yang sifatnya krusial atau harus segera diputuskan, biasanya ya saat ada permasalahan itu juga langsung kita musyawarahkan ke sana. Jadi secara langsung tindak lanjutin seperti Iya. itu ya, Bu. Sampai kemana-mana. Iya. Kira-kira tadi apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Ketika pengambilan keputusan, kira-kira ada tantangannya tidak? Ya, tantangannya itu karena jumlah guru di sini ada banyak ya. Iya, Karena guru di sini banyak itu kadang-kadang ketika akan mengambil keputusan itu berbagai masukan yang mereka sampaikan. Nah, tapi nanti ketika kita tanyakan mana yang milik ini, mana yang milik ini, rata-rata pada diem dulu. Oh. Nanti kalau sudah ini milik ini banyak, ikut-ikutan banyak. Nah, itu tantangan pertama yang mestinya itu kadang-kadang guru itu kurang independen dengan pendapatnya sendiri sehingga lebih nganut yang banyak itu. Itu tantangannya yang mesti sering terjadi seperti itu. Karena dari tantangan-tantangan itu ya sebenarnya kita menyikapi dari guru yang seperti itu. Karena biasanya kalau ayo segera milih mana yang jangan ikut, biasanya kan harus ada yang seperti ya setengah dipaksa biasanya milih itu. Karena tadi ya Bu, karena kita butuh opsi suatu keputusan yang disepakati bersama. Jadi ada pilihan yang perlu dipilih, tapi ada guru yang belum bisa menentukan sesuai pilihannya. Jadi ikut, nanti takutnya kan kalau kita mengambil keputusan A, nanti kalau ada kekurangan dia sendiri juga yang merasakan gitu. Oke, gitu. Bagus sekali Ibu dalam mengatasi tantangan tadi yang sudah Ibu sampaikan. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal? Tadi sudah disampaikan juga ya Bu, kalau yang krusial segera ditindaklanjuti, terus yang misalkan perlu perencanaan, ada undangan, terus ada rapat kecil terlebih dahulu gitu. Ada di sini kalau di sekolah SMP itu kan ada wakil kurikulum, di SD itu ada setidaknya yang guru inti itu tidak boleh ada bagaimana? Kalau di kami itu tidak ada wakil ya, jadi ya semuanya itu di kepala sekolah kayak gitu. Tapi ada bendahara dan kami ada tim inti. Nah, tim inti itu biasanya saya ngambil guru senior dan juga guru yang memiliki kompetennya itu lebih daripada temannya. Itu biasanya sebelum kita forkan ke umum itu kita ajak bicara terlebih dahulu. Jadi sebelumnya ada rapat kecil terlebih dahulu sebelum nanti rapat besar semuanya gitu ya. Bagus sekali Bu. Kira-kira Bu, kalau dalam pengambilan sebuah keputusan tadi ada seseorang atau faktor yang selama ini membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan Bu? Iya, sekali Mbak yang membantu karena alhamdulillah kan kekompakan guru di Tersari 5 ini luar biasa. Jadi ketika misalnya akan mengambil keputusan tapi kok ada jalan agak buntu kayak gitu, berarti ada beberapa teman-teman guru itu yang memang dengan jenis terus itu lebih untuk memberikan pendapat terlebih dahulu sehingga teman-teman yang lainnya itu nanti mengikuti. Jadi banyak teman-teman di sini yang sifatnya itu dalam kinerja dalam pengambilan keputusan itu sangat membantu di kinerja kami. Luar biasa sekali kepala sekolah di SD ya Bu. Jadi saya mendengar Ibu memang berbeda, di SMP itu ada wakil pimpinan. Iya. Kalau di sini semua pure di kepala sekolah. Semua di kepala sekolah karena kalau di SD kan memang tidak ada wakil, tidak ada apa itu kayak seksi kurikulum, seksi sarana prasarana kayak gitu enggak ya. Di kami secara kan semuanya ada di kepala sekolah. Kemudian kalau ada pembagian tugas-tugas secara struktural itu ya kami memang bagi sendiri, tapi itu tidak secara resmi. Kalau di SMP kan mereka ketika menjadi itu ada SK dan ada kaitannya dengan honorarium gitu. Dan di SD ya jadi ini itu kan tidak ada apa-apanya. Terus memang benar guru SD, kepala sekolah di SD itu luar biasa. Harus bisa semuanya gitu. Betul ya. Sangat mengapresiasi sekali saya dengan Bapak kepala sekolah di SD dan Bapak Ibu. Bu Ayu, mungkin cukup sekian dari saya untuk hasil wawancara ini.
Semoga saya banyak belajar sekali dengan Bu Ayu dalam pengambilan keputusan Bu Ayu. Tadi ada yang melibatkan komite orang tua juga gitu. Iya. Selain musyawarah mufakat dengan guru juga, terus pengambilan keputusan jika nantinya yang krusial perlu ditindaklanjuti harus segera ditindaklanjuti agar tidak terlalu lama. Iya. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya dan kesempatannya. Semoga Bu Ayu sehat selalu, Amin. sukses selalu Amin. untuk prestasinya di Iya. sekolah. Sukses juga untuk Mbak Anis, mudah-mudahan tidak hanya di guru penggerak tapi nanti berkelanjutan kesuksesannya ya Mbak. Amin. Pemestunya Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.